Kemudian anak insting cenderung dia berpindah fokus sebelum tuntas pekerjaan. Nah, ini sudah pasti. Karena memang anak insting ini dia mengalir pada saat ini dia kerjakan, kemudian dia cepat bosan. Dia bosan dia dengan ini, dia nanti akan beralih ke tempat yang lain. Pada saat dia bosan di sini, dia pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, kondisi ini bagi kita maka perlu untuk selalu memberikan aktivitas itu ada jedahnya. Jadi walaupun kita memberikan tugas kepada anak insting itu dalam bentuk kompleksitas, dalam bentuk pekerjaan yang durasinya panjang, durasinya lama, maka kita harus memilah pekerjaan ini. Jika durasi pekerjaan yang mungkin perlu dilakukan selama 1 jam, berarti kita perlu bagi jadi 4. Jadi 15 menit, 15 menit kita berikan jeda, 15 menit jeda, 15 menit jeda, dan 15 menitnya jeda lagi. Jadi ada jeda-jeda di antaranya. Sehingga pada saat jeda itu tadi, itu akan kembali memfokuskan pikirnya untuk bisa memulai aktivitas yang baru. Nah, tapi kalau kita berikan suatu pembelajaran yang panjang, tugas yang panjang, yang durasinya cukup lama, maka konsentrasi anak insting itu akan buyar dan dia cenderung akan menjadi bosan. Sehingga apa yang dia lakukan dia tidak fokus. Nah, ini kuncinya adalah mesin kecerdasan insting. Nah, kemudian yang perlu diingat, anak insting pada dasarnya dia selalu ingin mempersonifikasikan dirinya terhadap lingkungannya. Nah, kenapa demikian? Karena dia ingin merasakan lingkungannya itu betul-betul menyatu dengan dirinya. Makanya pada saat anak insting ini kalau kita ajak jalan-jalan, umpamanya ke mall, umpamanya ke tempat alat pernak-pernik, ya, ke tempat permainan atau ke tempat apa saja, biasanya anak insting akan cenderung menyentuh daripada benda-benda ada yang di sekitarnya, menyentuh, kemudian memegang dan merasakan, kemudian dia berjalan menyentuh lagi. Jadi terkadang dia selalu ingin menyentuh, terkadang ingin menyentuh meja yang pernah dia lewati, menyentuh kursi, menyentuh tangga, menyentuh tembok, ataupun yang ada di sekitarnya pada saat dia berjalan. Nah, ini apalagi kalau kita bawa dia dalam satu lingkungan yang begitu banyak benda-benda yang menarik baginya. Nah, ini akan menjadikan anak insting ingin selalu menyentuh. Maka kondisi ini biarkan saja, hanya saja yang perlu kita lakukan adalah untuk berhati-hati, jangan sampai apa yang dia sentuh tidak akan menjadikan terjadi pengrusakan terhadap benda-benda yang ada di sekitar. Nah, inilah yang menjadi fokus pada hari ini tentang mesin kecerdasan insting. Silakan bagi teman-teman Bu Kasma yang ada bertanya atau yang pernah berpengalaman mengalami hal kondisi yang saya sampaikan tadi untuk dapat kita berbagi cerita pada kesempatan pagi ini. Terima kasih.